Hasil kerja keras Safarudin akhirnya menemukan varietas unggulan. Buah naga yang maha dasar dan luar biasa. Perkebunan pohon naga ini yang dikelola Safarudin maha dasar. Karena dasarnya, di perkebunan ini selain memiliki buah naga yang berwarna merah, juga buah naga berwarna putih. Selain itu masih ada buah-buahan lain juga yang menjadi percontohan. Yang ingin saya tahu, dari kemarin Ibu sudah membicarakan tentang rekam jejak seorang anak. Hingga ketika diakil balik akan dia lebih baik. Tapi yang ingin saya pertajam, pandangan Ibu tentang ilmu PAUD yang ada di Indonesia saat ini, terkhusus di Sulawesi Tenggara, pandangan Ibu seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Pandangan saya sebagai asesor Badan Akreditasi Provinsi untuk mengetahui daripada bagaimana sekolah itu melaksanakan tentang PAUD ini dengan baik, maka setiap kali saya ke sekolah, saya memberikan arahan dan bimbingan kepada guru-guru agar mereka selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kita harus memberikan pembimbingan kepada anak, kepada gurunya, dan kepada orang tua murid. Kita senantiasa berkolaborasi dengan mereka. Apa yang kita harus berikan kepada mereka agar pendidikan yang diberikan itu punya dokumentasi. Nah, ini kita sangat membutuhkan rekam jejak dari. Jadi, percontohan yang sengaja dipelihara dan dilakukan budidaya oleh Safarudin. Dari hari ke hari Safarudin terus melakukan penelitian dan eksperimennya makin hari makin membanggakan. Lihat saja, pohon naga atau buah naga ini terus berkembang, mulai dari berbunga hingga sepanjang tahun tak pernah berhenti berbuah. Rasa buahnya pun rasanya seperti madu, karena pupuknya diciptakan sendiri oleh Safarudin. Bukan Alkisah Safarudin yang begitu tekun dalam melakukan budidaya serta memelihara perkebunan buah naganya ini semakin membanggakan. Kita pasti tahu, meskipun dia saat ini sudah masuk kategori peringkat 2 nasional, tetapi tampaknya ia tidak puas. Ia ingin gapai menjadi juara 1 di atas dari semua juara. Nah, ayo kita saksikan bagaimana kehebatannya. Dan berikut pula komentar salah seorang dokter yang bernama Dr. Salvia SPD MPD. Mari kita ikuti komentarnya. Dan sangat segar dicicipi. Yang betul-betul memiliki nilai kualitas yang bagus, bukan hanya fasilitas saja, tetapi di sana ada seorang guru yang multi talenta. Gimana bisa meningkatkan sumber daya mereka ini? Apakah hanya sebatas perkuliahannya di kampus atau ada pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan di selama ini? Oh ya, baik. Setiap guru tidak cukup hanya memiliki konsep dasar ilmu kepautannya, tetapi kita senantiasa melakukan studi banding di tempat-tempat lain, di sekolah-sekolah yang sudah maju untuk bisa membantu. Apakah kita ini benar-benar evaluasi diri kita sudah cukup? Apakah kita perlu mengembangkan? Tetapi sebagai konsep manusia secara psikologi, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah cukup memiliki pengetahuan, tetapi kita benar-benar belajar dan belajar terus untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Selain dari itu masih ada lagi? Masih ada lagi, kita harus melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang insya Allah ke depan kami akan rencana menyelenggarakan Semarak PAUD Sulawesi Tenggara, yang saya sudah dihubungi oleh salah satu ibu. Dan berikut pula komentar salah seorang dokter yang bernama Dr. Salvia SPD MPD. Mari kita ikuti komentarnya. Dan sangat segar dicicipi. Ayo teman-teman beruan, berlibur, nikmati liburan. Mumpung kita masih sehat, Allah memberikan kesehatan, dan begitu indah, begitu rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa telah memberikan kita kesehatan untuk bisa menikmati pemandangan seperti saat ini dia buah naganya sangat bagus sekali.
sekali, segar banget buahnya teman-teman. Ayo, bagi kamu yang belum kesini, merasa rugi. Ayo teman-teman kemari ya. Ayo, ini dia. Saya sudah berada di tengah-tengah kebun buah naga. Kebun buah naga ini ditanam oleh Bapak Safarudin. Bapak Safarudin ini ya, menjadi bone-bone kota bau-bau, namun punya bakat untuk menanam buah naga, dan semua pohon dan pinggir telah tumbuh. Wah, semua berbuah. Mari kita ke sana, kita lihat yang sudah berbunga teman-teman. Ini dia, banyak banget, bakal jadi buah naga. Semuanya pada berbunga teman-teman. Indah sekali pemandangannya. Nih, udah keluar nih bunganya. Ini Beliau ini adalah pemecah rekor budidaya buah naga di level nasional. Dan buah naga yang dibudidayakan oleh beliau ini adalah buah naga warna putih dengan ditandai dengan lonjong, agak lonjong jika dibanding dengan buah naga warna merah agak bulat. Ini lonjong. Dan satu pohon buah naga ini bisa menghasilkan 52 buah. Ya, itu lihat Bapak Ibu ya. Ini kita lihat. Sekarang lihat ini lengkeng yang berbuah terus menerus. Ya. Ini ya Bapak Ibu. Ya, beliau ini pupuk dia buat sendiri. Pupuk bukan sendiri, sehingga dia tahu bahwa untuk perangsang buah itu selamanya berbuah, tidak bermusim ya. Selesai panen akan berbuah lagi, selesai panen akan berbuah terus, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu lihat ya, ini putih, ini warna putih ya, warna putih merah. Oh ya, ini campuran ya. Tapi ciri khasnya itu warna putih adalah lonjong, agak lonjong ya dibanding warna merah. Ini Bapak Ibu ya, kita lihat luar biasa buahnya ini, begitu padat, banyak. Ya, itu saya katakan tadi bahwa satu pohon bisa mencapai 52 buah ya. Ini berkat keahlian beliau ini dalam hal tanam-tanam, maka sehingga dia mendapatkan predikat sebagai petani pemecah rekor kedua tingkat nasional untuk budidaya buah naga. Inilah keren banget teman-teman. Inilah dia buah naga dalam satu pohon. Ada kurang lebih 40 biji teman-teman. Bagi yang penasaran, ayo uruan datang ke Taman Wisata Buah Naga yang ada di Kota Bau-Bau Palagi Mata. Inilah dia betapa banyak buah naganya. Ini dia teman-teman. Ini buah naganya sungguh luar biasa. Pengelola ataupun yang jaga tanaman ini adalah Bapak Safarudin. Ya, ini ya. Buah naganya ini bunganya biasanya pada malam hari kembangnya itu keluar, dan pada pagi hari udah menutup kembali. Teman-teman, Yang ingin saya tahu, dari kemarin Ibu sudah membicarakan tentang rekam jejak seorang anak, hingga ketika diakil balik akan dia lebih baik. Tapi yang ingin saya pertajam, pandangan Ibu tentang ilmu PAUD yang ada di Indonesia saat ini, terkhusus di Sulawesi Tenggara, di playground atau di tetap pendidikan anak ini, bagaimana penilaian Ibu terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara? Kan setelah di PAUD mereka akan masuk ke SD. Di Sulawesi Tenggara, SD yang mana sebenarnya yang paling layak untuk ditempatkan anak-anak cerdas ini? oke, baik, kita mulai dari kerangka konsep pendidikan anak usia dini. Sudah disekolahkan, dititipkan oleh orang tuanya, yang diharapkan itu amanah di sekolah itu. Apa sih yang diberikan di sekolah itu tadi? Ya. Nah, kita ibaratkan saat ini kita berada di tengah-tengah kebun buah naga. Nah, di kebun buah naga ini kita senantiasa memberikan pupuk yang bagus. Ya.
analog daripada dengan pendidikan anak usia dini, maka anak itu bagaimana kita berikan service pelayanan yang bagus, pendidikan yang bagus, Ya. agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Dan Ya. kita mengharapkan karakter yang bagus kepada anak usia dini. Ya. Di mana sekolah itu yang kita harapkan? Salah satu contoh yang kita ambil di Sulawesi Tenggara adalah di sekolah SD Kuncup Pertiwi, dikendari sebagai rujukan daripada sekolah-sekolah lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Apakah itu bagian dari smart school mungkin yang Ibu maksudkan? Ya, itu adalah merupakan bagian daripada smart school, tetapi kena di Kampus atau banyak buah naga yang ada di sini. Cara ngawin yang kemarin-kemarin itu dilakukan pada malam hari. Sekarang udah nggak malu-malu lagi. Perkawinannya dilakukan pada siang hari. Nah, caranya gimana? Mari kita perhatikan cara mengawinkan buah naga. Nah, pertama-tama dari pucuk daripada buah naga ini yang siap untuk mekar jadi bunganya, dipatahkan, dicari mana dia jantannya, mana betinanya. Wow, di mana ya? Mana kira-kira jantan betinanya kita teman-teman? Ini dia. Wow, rupanya ini dia. Ini jantannya loh. Mau tahu? Sari putiknya ini wanita. Ntar lagi dikawinin kayak gini, bakalan jadi buah, akan berbunga dan jadi buah naga yang begitu lebat. Ya, demikian teman-teman, rupanya bukan hanya jenis kelamin laki-laki perempuan, di tumbuhan pun buah naga dikawinin loh supaya jadi berbuah lebih banyak dan lebat. Oke, sudah paham? Untuk lebih selanjutnya, bila mana Bapak Ibu penasaran, ayo kemari datang di Kota Bau-Bau, di Kota Palagi Mata bersama Bapak Safarudin Esos. Unik kan? Bukan sarjana pertanian tetapi luar biasa pengetahuannya. Ayo buruan kemari ke Kota Bau-Bau Palagi Mata di Taman Wisata Buah Naga. Demikian, sampai jumpa teman-teman. Kota Bau-Bau yang menjadi percontohan di Kota Bau-Bau, Buton Selatan dan Kabupaten Buton. Buah naga ini adalah sisa panen yang kemarin yang kita rencanakan. Buah naga ini untuk dipanen oleh Pak Lukman Abdullah selaku Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, namun beliau berhalangan dalam kondisi sakit sehingga kita panen. Inilah sisa-sisa panen kemarin. Ini masih ada beberapa pohon yang sisa panen seperti ini. Ada 4, 5, 6 seperti ini. Ini yang besar ini. Inilah sisa-sisa panen ya. Beliau ini adalah dari Balai Pertanian Kota Bau-Bau yang menjadi percontohan. Beliau ini juga salah seorang yang memecahkan rekor peringkat 2 nasional pemecah rekor budidaya buah naga. Dan inilah hasilnya. Dan kelebihan beliau ini, buah naganya ini tidak bermusim. Ya, buah naganya ini terus-menerus setelah panen akan berbuah lagi. Ya, jadilah teman-teman, Bapak Ibu, buah naga yang ditawarkan oleh Bapak Safarudin, dan di sana itu Buah naga yang ada di hadapan mata kita ini merupakan salah satu hasil varietas unggul yang sudah dilakukan treatment dan eksperimen oleh Safarudin. Memang, jika kita melihat fakta-fakta, buah naga ini sangatlah signifikan. Selain buahnya manis, rasanya manis, juga terasa madu. Sangatlah berbeda dengan buah-buah naga di tempat lain sebagaimana yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa, dan juga di daerah-daerah lainnya. Buah naga yang ada di tempatnya Safarudin ini, buahnya begitu manis, bahkan pupuknya dia membuatnya sendiri. Hingga saat ini, hasil treatment dan eksperimennya, ia mendapatkan M11 dan signifikan, bukan? Bukan cuma buah naga. Ini buah kelengkeng udah mulai berbuah. Banyak banget nih. Ini satu pohon nih. Ayo teman-teman, mau nggak nyicipin buah kelengkeng yang sebentar lagi akan jadi besar. Mudah-mudahan ke depan kita bisa wisata dengan buah yang begitu komplit. Ada buah naga, ada buah kelengkeng, ada buah pepaya, ada buah
buah jeruk, dan ada pula berbagai macam buah lainnya. Buah mangga tak ketinggalan loh. Nah, ini dia teman-teman, padat banget, buahnya banyak. Emang dulu, mudah-mudahan ke depan saya bisa dapat manik dan bisa panen buah naga. Ini ada lagi nih, kopinya masih sepedek ini. Nah, ini dapat buah banyak. Dari pohon dasar sampai ke atasnya penuh dengan buahnya. Penasaran? Mau kepingin dengan bibitnya? Ayo buruan datang di Palagi Mata, tempatnya Pasar Sarudin. Tempat wisata buah naga di Kota Bogor. Yang kita inginkan. Kesederhanaan Safarudin memang membuat kita sedih. Dia adalah salah satu pencipta M11. Kecapaian dan kelalaiannya dan modal sendiri, ia melakukan treatment dan eksperimen, tetapi ia dengan mudah memberikan hasil ciptaannya dengan harga di atas 7.000 dari M4, dan kini dia melahirkan M11. Luar biasa. Wow. Mohon Bapak jawab. Terima kasih Pak Gina sebagai wartawan. Saya akan jawab. Hasil temuan ini tentunya saya berharap menjadi rujukan dunia internasional untuk dijadikan sumber referensi bagi peneliti dunia pada umumnya dan dunia industri pertanian pada khususnya, yang pada akhirnya hasil temuan ini juga mendapatkan pengakuan internasional untuk mendapatkan hak paten, Terutama dari pihak akademik ya. ya. Di sana ada seorang guru yang multi talenta. Bagaimana bisa meningkatkan sumber daya mereka ini? Apakah hanya sebatas perkuliahannya di kampus atau ada pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan di selama ini? Oh iya, baik. Setiap guru tidak cukup hanya memiliki konsep dasar ilmu kepautannya, tetapi kita senantiasa melakukan studi banding di tempat-tempat lain, di sekolah-sekolah yang sudah maju, untuk bisa membandingkan apakah kita ini benar-benar evaluasi diri kita sudah cukup, apakah kita perlu mengembangkan. Tetapi sebagai konsep manusia secara psikologi, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah cukup memiliki pengetahuan, tetapi kita benar-benar belajar dan belajar terus Ya. untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Selain dari itu masih ada lagi? Masih ada lagi, kita harus melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang insya Allah ke depan kami akan rencana menyelenggarakan Semarak PAUD Sulawesi Tenggara, yang saya sudah dihubungi oleh salah satu ibu dekan yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Ke depan kita akan melaksanakan bagaimana semaraknya PAUD yang ada di Sulawesi Tenggara dengan berbagai macam kegiatan, baik itu guru-gurunya maupun anak-anaknya itu sendiri. Oke. Ada pesan khusus terhadap guru-guru PAUD atau orang-orang tua PAUD? Mungkin ada pesan yang baik, tahulah mungkin kebiasaan anak ini bagaimana dia disinkronkan antara perlakuannya di sekolahan dengan di rumah. Oke. Atau kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang ibu guru maupun ibu di rumahnya? Mohon Ibu jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Saya kepingin berbagi dengan... Karena itu, Dr. Salvia SPD MPD ini akan memberikan dan berbagi ilmu, terutama kepada guru-guru PAUD dan ibu-ibu di rumah. Karena tentu saja seluruh ibu di rumah sangat bangga dan sangat senang jika di sekolahan mereka juga memiliki kesadaran yang tinggi serta membuat nyaman kedua orang tua. Ayo kita ikut. PAUD, mungkin ada pesan yang baik, tahulah mungkin kebiasaan anak ini bagaimana dia disinkronkan antara perlakuannya di sekolahan dengan di rumah. Oke. Atau kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang ibu guru maupun ibu di rumahnya? Mohon Ibu jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Saya kepingin berbagi dengan ibu-ibu yang ada di rumah. Marilah senantiasa kita sekolahkan anak kita di PAUD, karena anak yang disekolahkan di PAUD dengan yang tinggal dalam rumah sangat jauh berbeda hasil yang kita harapkan. Ya.
terkurung, sangat susah sekali untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan bermainnya di sekolah. Tetapi bila mana anak itu sekolah di PAUD, maka interaksi sosial anak itu sangat baik sekali untuk bisa memahami kondisi, disiplinnya, dan lain-lain sebagainya, aturan-aturan yang diterapkan di sekolah itu. Ya. Ya. Kemudian kepada guru-guru saya mengharapkan agar senantiasa benar-benar lagi-lagi menjadi ibu yang sejati, ibu yang mengayomi anak-anak. Hasil kerja keras Safarudin akhirnya berbuah manis. Hasil jerih payah selama berbulan-bulan, bahkan terhitung tahun, Safarudin terus mengembangkan dan terus melakukan eksperimen, dari eksperimen pertama hingga kedua, dan akhirnya di eksperimen ke-8 ia berhasil menciptakan M11. M11 merupakan adalah induk atau inang daripada pupuk pembuatan M11. Karena itu, daging-daging yang begitu manis dan juga begitu gurih, begitu nikmat, dapat kita rasakan di buah naga, ciptaan atau penemuan Safarudin ini. Sehingga masyarakat di Jazirah Kepulauan Buton atau di Jazirah Kesultanan Buton menyebutkan bahwa Safarudin layak dia disebut sebagai seorang profesor, karena dari hasil temuannya dapat dibuktikan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Buton. Temuan ini, Safarudin hanya sedikit berharap bahwa hendaknya temuannya ini menjadikan hak paten dan menjadi referensi akademik guna suksesnya pertanian buah naga. Memang jika kita melihat buah naga dan kita melirik buah naga di daerah lain, tentu saja sangatlah berbeda dengan buah naga hasil penemuan Safarudin. Dia hanya sederhana berharap bahwa hendaknya hasil temuannya ini menjadi hak paten dan lembaga internasional dapat merekomendasikan dia agar hasil temuan dan hasil eksperimen dan treatmentnya ini menjadi salah satu referensi akademik guna suksesnya pertanian buah naga dan buah-buahan di wilayah Jazirah Kesultanan Buton. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga via TV terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.